لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Al-Fatihah ini kenapa dikhususkan? Karena menempati hal yang paling penting. Kalau di Al-Fatihah itu salah, kalau di dalam kesalahan jali ya tidak masalah. Tapi kalau kesalahan kopi ya jadi masalah. Paling dihukumkan makruh. Tapi kalau kesalahan jali, kesalahan nyata itu bisa kepada hukum haram. Maksudnya bisa menyalahi makna. Ya, bisa menyalahi makna. Maka Al-Fatihah kalau itu sudah bisa baca Al-Fatihah, tahu hukum-hukumnya. Pertama Fatihah ini kalau sudah ini dibaca diwakafkan. Kalau sudah nanti diwakafkan. Walaupun tarawih sekalipun sunnah diwakafkan. Bukan tak boleh untuk menguasai ketika, tapi bagusnya diwakafkan. Kalau kita dialog antara kita dengan Allah. Ya, satu itu. Kalau tarawih itu tidak masalah. Tapi bagusnya diwakafkan. Nah, kalau jumpa cepat atau lambat, asal dia benar, jadi masalah. Benar dia benar. Benar. Karena baju nak lambat cepat atau benar, karena sudah terbiasa. Ibarat itu berlari di tempat yang kecil itu. Kita orang pernah nyampak ini sudah tahu. Kamu sudah pernah, boleh jadi sudah pernah nyampak. Nah, sama itu. Raja-raja atau kan banyak. Kalau itu sudah beli, kita akan berperbaikan. Ada perbaikan setiap kita baca. Kita akan tahu yang benar. Kalau tidak dijauhi dengan kesalahan itu, kita tidak akan tahu benar. Kalau tidak dijauhi oleh kesalahan, kita tahu benar itu salah dulu. Tapi tadi kalau belajar dengan pembimbing khusus, pasti ada perbaikan. Begitu salah akan dibenarkan. Ya. Baik, kita akan mulai ya, bacaan ini. Di Fatihah itu yang harus dijaga. Pertama, di Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. 14 tasdid satu atau syiddah. Ya, yang kita sebut huruf double. Ya. Jadi kalau ada ba, misalnya ro ya, ba atau syiddah wujudnya itu ada berapa huruf sebenarnya? Ro, ba, kemudian ada satu atau syiddah ada berapa huruf? Tiga sebenarnya. Ba kalau sudah masuk satu di atasnya itu, ba itu ada dua di situ. Maka dibuatlah satu. Ini Rabbi, ya, bukan Robi. Kalau Robi mau kalau pas dari masih satu, ya, banyak dua. Nah di dalam Al-Quran banyak misalnya Bismillah, ada dua itu. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sudah tiga huruf yang bersatu. Sampai di Waladhdallin itu ada 14 satu. Kurang siko satunya itu, maka batal sholat. Ya, harus ulang dari awal. Kemudian usahakan yang bisa membuat tidak sama bacaan Al-Fatihah kita, yang membuat tidak sah sholat itu harus ulang dari awal. Pertama kurangnya satu. Yang kedua makna jumhur yang salah, bisa merubah makna. Misalnya di kata-kata yang dari satu berpengaruh, kayak ia telah dulu dua dia kita baca, itu harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jawabannya masih coba mana? Iya karena butuh iya. Wah iya kan? Wah iya. Masih kalau pakai lah. Yo. Kalau zaman dulu kan itu iya itu kalau pakai. Ada wah iya sih kan. Masih pakai. Wah iya ada lagi. Nah, itu kalau bertulis Latin, iya, I-I-A tulisannya. Kalau ija, I-Y-Y-A, ditekan, bukan didorong. Yang kita baca selama ini didorong, tidak panjang gitu. Iya, karena kedua iya, salah. Tapi itu yang kita baca selama ini, itu jatuhnya matahari gitu. Kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami minta tolong. Jauh kan juga itu? Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi itu yang tasbih itu berpengaruh. Betul. Jadi itu berpengaruh. Jadi pertama kali jago 14 satu syiddah ya, yang satu tadi ya. Kebanyakan. Yang kedua tadi jago makro kesalahan pantai. Kalau yang kopi ada kesalahan kopi yang tersembunyi yang tidak terlalu pengaruhnya besar. Tapi kalau yang kesalahan jari, kesalahan jatuh ini, wong yang tidak ngerti juga tahu kalau itu salah. Wong yang tidak ngerti juga tahu kalau itu salah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wong yang kecil, wong yang tidak paham saya tahu. Aku nggak mengalami itu, misalnya, ya, itu jelas. Itu kita anggap remeh. Kalau dia secara sengaja menggunakan itu, lalu dia meneruskan itu kadang-kadang tak kita subhanallah, kita itu subhanallah kalau salah bacaan, itu salah semua, salah mulut. Bukan tak mampu salah baca, tapi salah mulut juga subhanallah. Kita kalau lupa baik, kalau lupa subhanallah kan, ya kan? Waktu wazaitun wa turi sini wa hadal baladil amin. Faqad khalaqna min masalati ahsani taqwim. Thumma radadna wasfal sakina illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Dari hati nyambung orasi ya. Iya. Baru protes. Tapi kalau kita orang yang baca alhamdulillah, ya kan semua. Jangan kita salah satu huruf yang keliru Fatihah ini. Ya, kalau yang lain, atau kalau tetap salah, masih sah sholat. Ayat yang lain salah, akan benar ya, masih sah. Masih sah. Sholat itu masih sah. Tapi Fatihah, ya, lah mengandung perbuatan dosa, menghilangkan pahala, sholat tak terlalu. Akan diperbaiki. Dua ya. Pertama tadi jago 14 1. Yang kedua jago marah 7. Yang ketiga jago tempat waktu. Sebelum kita praktek ya, ilmu dulu ya kita kasih ya. Karena tadi kita khususkan baterai. Jadi Fatihah ini mungkin ada lama jelasin kita sebelum belajar kita ini itu TKI. Jadi memang untuk usul kerja juga yang ada majelis sekarang ini. Jadi kita akan aman jelas. Kalau kita sudah melakukan siap, Fatihahnya insyaallah ya itu mulai dari awal. Tadi lah Al-Baqarah yang mudah, ya mulai mudah. Karena Fatihahnya masuk dalam rukun sholat. Jadi kalau masalah hafal kalau dari kecil hafal Fatihah. Sebenarnya enggak itu. Jumatan Masalah kalau tahu orang sholat iya masalahnya benar tak sholat kamu. Untuk baca kalau itu masalah benar tidak itu ya pertanyaannya. Kalau sholat atau baca baru kecil. Dua ya. Pertama itu pulang lagi menjaga 14 satu tasbih syiddah. Ada 14 itu. Yang kedua makhraj
Jelaskan antara A dengan A. A dengan A. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jelaskan. Dan alamin jadi alif dulu. Ya. Jelaskan antara ha dengan ha. Alhamdulillah jangan dibaca dengan alham hamzah. Alham tapi alham bukan alham. Jelaskan ya. Mustaqim bukan mustaqim. Mustaqim ya. Kemudian alladhi bukan alasi atau alazi tapi alladhi. Ini sekilas dulu ya. Kalau kita lagi tulis marah. Kemudian dari segi wakaf, kalau tiba-tiba kita tidak sampai, jangan memasukkan. Di ujung ayat dari ayat 1 sampai ayat ke-7 surah Fatihah itu ketukan atau harokatnya 2, 4, 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Namanya mat arif disukun. Apa namanya? Mat arif disukun di ujung ya. Di ujung gagal ya. Itu mat disukun. Boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Paling sedikit 2 harokat, sebagai 4, maksimal 6 harokat, 6 ketukan biasa itu. Ya. Jadi kalau sudah sunat irama, 6 harokat biasanya. Kalau imam itu sekitar 2 atau 4 harokat. Saya kalau tarawih 2 harokat biasanya. Dan kalau dia wakaf. Kalau dia wasolkan. Kalau dia sakta. Ya. Jangan sampai ada yang namanya tanafus yang sempat datang semalam ya. Ada istilahnya namanya tanafus. Ya. Apa itu tanafus? Tanafus itu ya dalam kaidah tanafus itu menjelaskan semalam. Sampai apa? Maling nafas. Itu dilarang dulu. Apalagi sampai ketahuan, tidak ketahuan juga dilarang. Apalagi sampai ketahuan. Iya, curi-curi nafas kalau orang yang kasih risau. Kalau memang maling. Ya sudah mereka tempat-tempat. Aku masih nak ngembek-ngembek itu. Ya. Nah, katakanlah kalau di ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 biasanya sampai itu, kalau tidak sampai ya. Nah, yang permasalahan di ayat yang terakhir. Sebagian besar, sebagian besar, kalau masuk ustaz itu ngambil itu, dia pasti berhenti di kata-kata siratal an'amta alaihim. Banyak berhenti di sana. Banyak sebagian besar sedikit. Banyak berhenti di situ. Nah, kamu sebagian besar kamu kebanyakan itu berhenti di situ. Termasuk besar berhenti di sana kebanyakan. Allah akan bersuara. Padahal di situ kalau yang para ahli Qur'an salah satunya adalah sekarang buka itu yang ulama ahli Qur'an sekarang ini yang sudah ngetop di YouTube Dr. Aiman Kusli sudah kebuka itu lagi nge-trend sekarang yang ahli Quran sekarang yang termasuk atau kelas dianggap senior untuk forum internasional ahli Quran ya. Dia mengangkat dalam Imam Hafiz ya. Dilarang berhenti di an'am ta'alaihim. Di situ ada tanda. Di bawah itu dikasih lagi tanda alif itu balik. Saking pentingnya itu. Kalau larangan pentingnya itu untuk diingatkan. Ya. Kalau anjuran dianjurkan. Kalau larangan dilarang ya.
memang bagusnya sempurna sampai di ujung. Siratal ladzina an'am, an'am, jelasin. Nanti ngomong kan hurufnya jelas, ya, bukan mak jelas, jelas tidak. An'am, ya, an. Nah, itu jelas antara alif dengan ain. Ini bacanya am. Siratal ladzina an'am sama. Am ada. Ada yang macam siratal ladzi atau siratal ladzi. Karena kita ini Muhammad dulu lah hafal dibanding memperbaiki bacaan. Kita kan hafal dulu. Kalau mempelajari itu kalau hafal terus, ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Harus sampai situ. Jangan di an'amta alaihim. Karena ada kata Allah yang dimaksud di situ adalah mamnu. Mamnu itu larangan. Kalau di Arab itu ada tulisan mamnu mutadin, dilarang merokok, itu mamnu namanya, larangan. Smoking, ya, dilarang merokok, mungkin boleh kali. Mamnu mutadin, mamnu itu larangan. Jadi kalau kalau mengelak itu jangan. La taqrabu zina, jangan jadi zina, ya. La tahzan, la takhaf, jangan kau sedih, la takhaf, jangan kau takut. La tansa, jangan lupa. La paksa, tidak apa-apa. Jadi la itu tidak atau jangan. Itulah antara itu. Kecuali kalau di ujung ayat di Rabbil Alamin Allah, boleh di situ tujuh. Ya, tapi ini di tengah ayat kan? Yang kita permasalahan di tengah ayat, kalau di ujung tak tahu, ini masalah. Karena di situ juga banyak di ujung ni, misalnya di Alhamdulillahirabbil alamin ada tanda lain, tapi di tengah ayat. Kemudian ada lagi di ihdinas siratal mustaqim, ada tanda lain, ada ya tanda lain, tapi di ujung ayat. Nah, yang kita permasalahkan ini adalah di tengah. Nah, sempurnanya itu selesai sampai di walaupun. Tapi kepada yang berarti mana? Alaihim. Maka bagaimana solusi kalau tidak sampai? Malu dokter air terus diikut, kan? Caranya ini tapi jarang terdengar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berarti di situ mulanya di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pernah kan kalau maksudnya? Ya benar. Kalau dia tak baca, Ustaz juga itu Ustaz yang tak baca. Jangan mohon-mohonnya. Jangan dipenganggap. Oh sudah ustaz, sudah kayak sudah ngajar ceramah, tak puas segala macam. Kalau dia belajar kiroah akan sampai ilmu di situ. Mohon maafnya. Kalau ilmu dasar kiroah, dasar tadi menentukan. Ya kita kan selalu kalau sudah paham tentang itu kita bisa dah. Kalau tak dasar, takkan. Dan kita tak punya dulu ya. Makanya kalau kiai-kiai yang besar-besar tu, kalau dia bersifat al-Qari yang dia ceramah itu dia paling kiri cukup masuk ayat. Sesedikit kalau dia suruh khutbah, imam bukan dia, saya dengar boleh apa imam kan? Ada tak? Dia ceramah. Apa nama imamnya? Dulu ini termasuk ada ipar tak? Aku disuruh oleh kiai itu ini katanya. Aku imam. Pada dia khutbahnya dia tidak apa dia. Bagus saya itu kiai Islamnya tahu dia nyadari diri dia bagi maksudkan keimanan dia. Bagus kan? Sama dia tahu. Dia tahu kalau dia kurang pasir, memang semua yang lebih pasir. Tapi kita yang sudah paham tentang ilmu agama yang lain harusnya dia introspeksi diri, muhasabah.
banyak ilmu dari bacanya, belajar. Kalau tidak ada masuk itu, beda. Tidak ada belajar, ya. Akhirnya itu akan membuat apa marwah itu hilang. Ya. Oleh karena kita tidak dapat belajar lagi. Nah, kita akan seperti itu sudah diingat di Masjid Musyawarah sudah diingat. Kalau masih ya terserah. Itu sudah diingat. Ya. Kita panduan. Juga itu betul itu dokter angkat dokter ayam silakan buka itu kalau itu mungkin juga dia itu selalu memang bisa sampai di ujung. Kemudian ada yang itu lagi baca Al-Fatihah ini. Kalau nafas itu tidak sampai atau batu itu jangan sampai itu meneruskan tanpa menyempurnakan terlebih dahulu, batal sholatnya. Ya misalnya maksudnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini hilang. Dah sampai ini hilang. Li baik batas. Tekan-tekanan itu satu. Tidak sampai juga. Tapi dia melanjutkan bacaan yang lain dan meneruskan sholatnya batal. Harusnya kalau yang tadi begitu dia melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah ulangi lagi Fatihah. Nah itu tidak ada sampai fikih ke situ, itu yang remeh. Karena itu Fatihah yang mungkin. Kalau yang lain taruh lain nama itu ayat itu salah. Walaupun tetap salah juga bacanya, tapi kan tidak membuat sholat itu batal. Umpama kalau salah baca, tetap salah pula baca menaruh nilai. Tapi tidak membuat sholat itu batal. Tapi Fatihah satu huruf yang hilang, tak usah lah hilang huruf itu kan hilang huruf yang salah baca, dia lagi membuat Fatihah itu bisa sholat itu. Nah cara ini ya, nah mungkin tidak perlu Subhanallah, bukan jangan Fatihah langsung ulangi bacanya tadi, ya. Subhanallah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelasnya. Boleh itu boleh. Iya, boleh. Iya. Anda apa itu? Bagaimana salah? Itu Subhanallah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lebih parah daripada itu. Rusak, kemana-mana lagi sholat ada kawan sholat ulang. Iya, yang tak benar itu harus tahu diri. Ya, nah jangan kalau kita yang sudah tahu ini. Nah kalau dia baca seperti itu harus bisa diri tidak sampai menghilang ujung. Sah dia kalau diulang lagi, sempurnakan lagi misalnya. Kita imani. Bisa baca tadi ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Boleh. Kalau sampai lagi bagaimana? Apa? Sampai lagi. Imam. Boleh. Ganti imam. Ini telah kita ada lepas dari fikih ya, dari fikih. Tapi kan hukum fikih juga. Kita belum sampai ke sana kayak Mas Wan. Sebenarnya asik kayak belajar itu sebenarnya. Asik belajar kalau kita paham. Ada imam ini kan tidak harus. Nah, kita ini kelima kita nunggu imam tentunya. Imam tentu baru kita berhenti. Main bukan? Tapi mengatakan Quran imamnya orang itu tidak. Kalau imam tidak sehat badan boleh mundur. Jangan miring-miring, imam tak miring-miring, sudah. Kalau saya lihat imam itu kena yang mundur lama, mundurlah imam. Atau bacaan tidak sampai lah nafas itu. Sudah, atau batu. Sudah nanti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, masih baik. Batal. Kalau tidak disempurnakan, kalau tidak disempurnakan atau disempurnakan oleh
mampu. Subhanallah, dia sudah tak mampu lagi mundur. Kaki mampu yang di belakang itu, dia akan lanjutkan bacaannya itu. Sah. Boleh. Suara imam serang. Katanya tak kuat lagi suara ini. Kapan yang itu? Boleh lagi dengan mampu. Boleh. Sampai ke sana hukum babera. Bayangkan. Sampai ke situ hukum babera itu. Ini cuma orang yang pemahamannya luas, baca mengkaji. Bagi orang yang seperti pemahamannya, dia menganggap hal yang remeh. Nah, ya. Jadi itu beberapa hal yang penting dalam bacaan suratul Fatihah.